Topik permasalahan. Di sini terdapat 6 topik permasalahan. Yang pertama, pemberian bantuan sosial warga terdampak pandemi COVID-19. Yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Yang ketiga, PHK besar-besaran dampak dari pandemi COVID-19. Yang keempat, penurunan pendapatan pedagang akibat pandemi COVID-19. Yang kelima, pemanfaatan iptek dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan metode daring di era pandemi COVID-19. Dan terakhir, penundaan berbagai event besar seperti Liga Sepak Bola Indonesia dampak dari pandemi COVID-19. Di sini saya memilih memanfaatkan iptek dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan metode daring di era pandemi COVID-19. Alasannya yaitu karena merupakan salah satu kunci agar perekonomian di Indonesia tetap berjalan. Saya Rizky Tek Effendi. Di sini saya izin untuk melakukan wawancara terkait pandemi dan iptek. Untuk selanjutnya silahkan Mas Danang. Ya, sebelumnya saya izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Danang Setiawan. Ini saya sebagai pendiri atau owner dari IG Store sepatu Grizzly Dotsu yang beralamat di Pondok Permai Blok D7 nomor 23 Kelurahan Kalimantan Tengah, Kecamatan Bekasi, Bekasi Utara. Di sini saya mengangkat topik yaitu pemanfaatan iptek dalam melakukan pekerjaan dengan menggunakan metode daring di era pandemi COVID-19. Oke. Terus iptek itu kan suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi pengetahuan mengenai teknologi yang terdapat di berbagai bidang kan. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi itu kan terdapat berbagai manfaat yang akan didapatkan. Nah, seberapa penting sih untuk kehidupan itu, khususnya untuk penjualan atau apa? Mungkin banyak sektor-sektor kehidupan yang dimana sangat membutuhkan dorongan dari berbagai teknologi untuk mencapai kemajuan. Nah, begitu pula dalam era pandemi sekarang di mana pertemuan tatap muka itu dibatasi dan semua lebih mengutamakan dengan metode daring atau metode online. Di bidang industri itu juga sama pengaruhnya sangat besar, baik industri kecil maupun besar. Oke. Kemudian untuk solusi pekerjaan di era pandemi ini, untuk bagian sistem pekerjaan Anda itu gimana? Mungkin dari saya, jadi jalan agar suatu industri tetap berjalan adalah dengan menerapkan metode produksi secara terjadwal dengan pembagian kebutuhan yang tepat serta mengurangi karyawan yang memiliki pekerjaan yang bisa dikerjakan secara daring atau online dan membagi dengan tepat. Kemudian kalau dalam industri itu kan ada berbagai macam hubungannya ya, seperti dengan manufaktur, distributor, retailer. Itu dalam industri sendiri apa aja sih yang dapat dilakukan secara daring? Kalau menurut Anda? Dalam teknik industri, dalam teknik industri pekerjaan dapat dilakukan dengan metode daring, misalnya bagian multimedia dari pabrik. Di sini aktivitas dapat dilakukan dari daring karena dengan memanfaatkan iptek pemrograman komputer berupa web untuk mengatur hubungan antar supplier, perusahaan manufaktur, distributor, retailer, bahkan sampai ke customer. Oke. Kalau kaitannya dengan web atau platform online shop, itu apa saja sih bisa dilakukan dalam Anda melakukan pekerjaan dari rumah ini? Yang bisa dilakukan tuh bisa juga melakukan pemesanan tanpa harus bertemu, cukup menghubungi lewat web atau lewat marketplace atau via marketplace seperti Shopee, Tokped. Pengiriman barang dapat dikontrol lewat marketplace tersebut atau web tersebut. Juga pemasok bahan baku juga bisa lewat web. Dalam
menjalin kerjasama. Dengan cara tersebut, maka perusahaan dapat menjalankan perusahaan dengan baik serta dapat menekan angka penyebaran COVID-19. Sehingga diharapkan COVID-19 di seluruh ini atau di Indonesia ini terutama dapat segera berakhir dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bisa cepat pulih serta perusahaan-perusahaan yang memiliki kebutuhan produksi dapat berjalan kembali. Oke, berikan motivasi untuk bekerja di era pandemi ini bagaimana gitu untuk agar tetap produktif. Ya, mungkin dari saya dengan memanfaatkan teknologi yang ada dengan bijak atau dengan baik, serta tetap semangat, tetap bekerja kapanpun dan dimanapun dalam situasi apapun tentunya, selalu jaga kesehatan dan terima aja. Oke. Mungkin sekian dari wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Mas. Untuk pencarian sumber, saya menggunakan Google Scholar untuk mencari jurnal-jurnal untuk mendukung project yang saya buat. Kita cari yang pertama yaitu tentang perilaku produksi di tengah pandemi. Kemudian pilih artikel terkait, kemudian kita lihat. Nah, ini nanti akan saya gunakan untuk landasan yang pertama. Yang kedua, pengaruh reputasi perusahaan dan kualitas website. Nah, saya pilih yang ini. Nah, ini merupakan sumber yang kedua. Nah, yang ketiga ada model manajemen rantai pasok. Di sini ada banyak. Saya pilih yang ini. Nah, ini. Ya, untuk sumber undang-undang saya mencari di Google dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian pilih yang ini. Nah, di sini akan muncul isinya. Nah, ini saya jadikan sebagai dasar perundang-undangan pada tema yang saya pilih. Relevansi yang pertama yaitu dengan bidang studi, sistem hubungan antara penjual, pembeli, dan pemasok bahan baku. Di sini aktivitas dapat dilakukan daring karena dengan memanfaatkan iptek pemrograman komputer berupa web untuk mengatur hubungan antara supplier, perusahaan manufaktur, distributor, retailer, dan juga customer. Relevansi yang kedua yaitu dengan mata kuliah Pancasila. Penguasaan iptek perusahaan dan para mitra kerja dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif.